menundukkan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Dibuka buku puja baktinya halaman pertama, halaman 3. Marilah kita memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa para suci. Semoga senantiasa memberikan berkah pelindungannya untuk arwah almarhumah Ibu Ling Ting Ti. Kita baca bersama-sama pujian Wandana halaman 3, masing-masing 3 kali. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasatthaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasatthaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasatthaya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, dan bebas dari lingkaran penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Yoteyampi Buddhang saranang gacchami, Yoteyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Dibuka halaman 28, 28, 30, dan 32. Marilah kita bersama-sama mengulang kembali nasihat Sang Buddha, wejangan Sang Buddha yang terkait dengan kematian, yang akan memberikan pengertian, pemahaman yang benar akan corak kehidupan kepada keluarga yang ditinggalkan untuk segera merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Kita baca bersama-sama pesan moral Sang Buddha ini. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap,
menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan lapang hati bagi si meratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan bawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si meratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ianya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, dia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Dupanya dikumpulkan ya, dupa. Mohon dupanya kumpulkan, dibuka kembali bukunya halaman 32. Halaman 32. Tak lupa kita panjatkan doa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga keluarga yang ditinggalkan bebas dari kesulitan, tanda-tanda jelek maupun mimpi-mimpi yang buruk. Halaman 32, syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Kita baca bersama-sama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. 34. Halaman 34, Pansukulagata. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Demikian pula Ibu Almarhumah tidak kekal. Beliau pernah hidup, berkembang dan akhirnya mengalami kematian. Semoga Almarhumah segera menyadari dan berkenan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan yang pernah dipunyai di dunia ini, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan karma-karma yang pernah ditanamnya beliau semasa hidupnya. Kita renungkan Anicca Wata Sankara. Mohon para pandita untuk mensucikan air. Ya.
Bukunya ditutup, masih di bawah. Marilah Bapak Ibu, kita bersama-sama dalam sikap hening, sikap merenung. Kembali kita akan bersama-sama mendengarkan pesan moral Sang Buddha tentang apa yang dibawa ketika seseorang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan atau pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan yang baik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, bela semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasattva, pada kesempatan siang hari ini kami akan mengkremasi jasad jasmani almarhumah Ibu Lim Tingti. Dengan kekuatan doa-doa yang telah kami berikan dalam beberapa hari ini, dengan kekuatan timbunan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam dulu semasa hidupnya, dan dukungan doa dari semua pihak yang hadir maupun yang tidak hadir, semoga akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk menikmati alam surga bahagia, dan keluarga besar yang ditinggalkan segera bisa merelakan dan mengikhlaskan kepergian beliau menuju alam yang lain. Saya ucapkan selamat jalan almarhumah, semoga jalan yang koli terang dan lapang. Sadu, sadu, sadu.